Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi jadi wabarakatuh. saya akan mempresentasikan tentang HDMI dan DisplayPort, teknik antarmuka dan piranti virtual. Anggota kelompok, yang pertama saya sendiri Raka Anugrah Aziz, yang kedua teman saya Cahaya Bagas Prabowo, yang ketiga Gusti Raka Pramudita. Nah, selanjutnya HDMI dan DisplayPort. Pengertian HDMI. HDMI adalah singkatan dari High Definition Multimedia Interface. Pada kabel HDMI, audio dan video secara bersamaan ditransmisikan melalui kabel HDMI merupakan standar untuk mentransmisikan video dan audio digital secara bersamaan dari sumber seperti komputer atau TV ke monitor komputer, TV, dan proyektor. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis HDMI. Jenis HDMI yang pertama ada HDMI tipe A. Konektor HDMI standar tipe A adalah yang paling banyak digunakan dari 5 jenis konektor HDMI. Konektor 19 pin ini dapat ditemukan di hampir semua merek TV, monitor komputer, konsol game, perangkat streaming, dan komputer desktop. Yang kedua, mini HDMI tipe C. Konektor mini HDMI tipe C juga memiliki 19 pin dan mendukung fitur yang sama seperti konektor tipe A, berukuran penuh dalam faktor untuk yang lebih kecil dan lebih ringkas. Karena ukuran yang lebih kecil biasanya digunakan pada perangkat portable seperti kamera DSLR dan tablet. Yang ketiga, micro HDMI tipe D. Tipe D berukuran sekitar setengah lebar konektor HDMI, namun tetap mempertahankan fungsionalitas penuh dari saudaranya yang lebih besar. Konektor mini HDMI digunakan pada perangkat portable kecil seperti telepon. Yang kedua, yang selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah HDMI. HDMI sebenarnya sudah ada sejak tahun 2002, ketika para pendiri teknologi pertama kali memulai mengerjakan iterasi pertama HDMI tipe 1.0. Pada saat itu idenya adalah untuk membuat standar baru yang kompatibel dengan DVI, merupakan standar video yang ditemukan banyak monitor. Para pendiri HDMI merupakan sekelompok perusahaan internasional yang ingin mengembangkan standar baru untuk transfer video audio. Nah, adapun tujuan lain dari untuk HDMI, misalnya para pendiri menginginkan teknologi yang relatif kecil dan menambah kompatibilitas audio, membuatnya lebih mudah digunakan oleh para konsumen. Selanjutnya, apa saja sih informasi tentang kabel HDMI? Standar HDMI dikembangkan oleh beberapa perusahaan termasuk Philips, Sony, Hitachi, dan Toshiba. Salah satu kabel HDMI menggantikan tiga kabel audio video komposit, membuat lebih mudah untuk menghubungkan dua perangkat bersamaan dalam transmisi sinyal audio dan video. HDMI mampu mentransmisikan sinyal video standar ditingkatkan dan didefinisikan tinggi sehingga 8 saluran sinyal audio digital. Panjang kabel HDMI bervariasi. Untuk resolusi 4K disarankan menggunakan kabel HDMI yang panjangnya tidak lebih dari 3 meter atau 10 kaki. Jarak panjang kabel lebih dari itu, sinyal bisa mulai menurun. Untuk resolusi yang lebih rendah, mampu menggunakan kabel dengan panjang maksimal 15 meter atau 50 kaki. Perlu diperhatikan bahwa semakin tinggi resolusi yang digunakan, maka memerlukan kabel tipe HDMI yang lebih baik. Yang selanjutnya, apakah perbedaan fungsi konektor standar mini mikro HDMI? Ketiga konektor tersebut memiliki 19 pin yang sama, tetapi beberapa mungkin memiliki tugas pin yang berbeda. Secara fungsional, semuanya mendukung resolusi dan fitur HDMI 4.1, 1.4, dan seterusnya. Bisa dilihat perkembangan versi HDMI
mulai dari tahun 2002 HDMI 1.0 sampai ke HDMI yang terakhir 2017 2.1. Yang ketiga selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Bagas. Terima kasih masyarakat. DisplayPort. Pengertian DisplayPort adalah konektor video yang sebenarnya terhitung masih baru juga disediakan pada peralatan yang lebih baru. Terutama juga hadir pada laptop. Ia dirancang sebagai penerus DPI dan VGA di komputer. Namun belum banyak melakukan adopsi seperti DPI atau HDMI. Sisi baiknya, DisplayPort mendukung HDCP sehingga Anda dapat menggunakannya untuk memutar konten HD yang dilindungi dari sinar-sinar blue dan banyak lagi. Anda juga dapat menghubungkannya ke port HDMI atau DPI dengan konverter karena digitalnya sangat kompatibel. DisplayPort 1.2 saat ini dapat mendukung display 4K pada refresh 60Hz dan warna 30 bit penuh 4:4:4:4 atau non-chroma subsample. Sistem display 1.4 bahkan mampu mendukung display 5K atau 5120 kali 2880 pada refresh 60Hz dan untuk display 4K yang juga akan memungkinkan warna jauh lebih dalam dan refresh rate yang lebih tinggi. Dan ini gambarnya. Jenis-jenis DisplayPort. Yang pertama itu DisplayPort 1.2 memiliki resolusi Ultra HD 3840 dikali 2150 60 frame per detik. Memiliki transfer data sampai 4,66 GB per second. Maksimum resolusi hanya dibatasi oleh transfer data maksimum yang ada dari spesifikasi versi DisplayPort. DisplayPort 1.3 akan tampil di akhir tahun 2014. DisplayPort 1.4 memiliki kemampuan sampai 8K atau 7680 dikali 4320 60Hz. Yang ketiga, selanjutnya DisplayPort 1.4a diumumkan pada April 2018. Yang keempat, DisplayPort 2.0 transfer ditingkatkan 32,4 Gbps ke 40 Gbps. Penjelasan DisplayPort versi 1.2. Pengembangan DisplayPort masih berlanjut dengan versi 1.2a seperti teknologi FreshSync dari AMD dengan fitur grafik lebih baik atau disebut dengan Adaptive Sync. Teknologi ini untuk disinkronasi antara VGA dan monitor terhadap refresh rate. Dengan menurunkan kecepatan frame rate gambar, ada sisi positif VGA dan atau graphic card tidak perlu bekerja secara maksimal, tapi mengikuti kecepatan monitor maksimum. Sisi lain membuat pemakaian power lebih hemat karena VGA hanya bekerja seperlunya saja. Penggunaan DisplayPort untuk koneksi antar perangkat ke monitor. DisplayPort menggunakan transmisi data seperti koneksi Ethernet dan USB sehingga lebih cocok untuk penggunaan perangkat dibanding koneksi peralatan hiburan di rumah. Menjadi port paling canggih untuk monitor saat ini 2017. DisplayPort dibagi lagi menjadi beberapa jenis port. Ada yang disebut mini DisplayPort, micro DisplayPort, dan DDM, EDP, dan lainnya. Berita terbaru DisplayPort 1.3 sudah diumumkan September 2014, memiliki bandwidth 32,4 GB dan dapat menayangkan gambar 5K dengan lebar 5120 dikali 2880. Perbedaan DisplayPort dan HDMI. Perbedaan yang paling mudah dijumpai adalah bentuk port atau lubang colokan yang berbeda. Colokan atau port HDMI punya desain yang simetris di sisi kanan dan kirinya. Berbeda dari DisplayPort. Kepala kabel DisplayPort memiliki tombol yang berfungsi sebagai kunci, makanya harus ditekan saat ditarik atau dilepas dari port. Berbeda di kabel HDMI yang sifatnya plug and play seperti colokan USB. HDMI lebih populer alias banyak ditemukan pada beragam perangkat dibandingkan DisplayPort. Televisi jarang menyediakan DisplayPort, makanya apabila Anda kerap bepergian membawa laptop
sebaiknya sediakan kabel HDMI. Monitor saat ini banyak menyediakan keduanya sekaligus. Demikian juga di laptop, meskipun begitu pengguna PC lebih sering menggunakan DisplayPort karena teknologinya yang dianggap lebih baik. Manakah yang lebih baik, DisplayPort atau HDMI? HDMI dan DisplayPort merupakan sesuatu yang sangat baik karena setiap masing-masing dari fitur ini memiliki berbagai kelebihan. Apalagi biasanya mereka juga hadir dalam satu paket perangkat maupun monitor. Namun jika Anda berencana untuk membeli kabel penghubung yang baik untuk salah satu dari kedua kabel tersebut, maka pilihan HDMI bisa cukup ideal. Pilihan HDMI ini adalah konektor default pada penyediaan perangkat dan layar, kompatibel dengan konten HD termasuk HDCP, protected Blu-ray, dan dapat membawa video, audio, dan lebih banyak lagi ke satu kabel. Sederhananya, hanya dengan satu kabel, Anda sudah memiliki semuanya dan itu sudah cukup. Untuk selanjutnya, untuk kesimpulan, saya akan membaca. Yang akan membaca saya sendiri. Kesimpulan dari HDMI dan DisplayPort. Yang kita ambil dari materi di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa baik HDMI maupun DisplayPort memiliki keunggulannya masing-masing. Jika ditanya manakah yang lebih baik di antara HDMI atau DisplayPort, kami menyimpulkan bahwa yang lebih baik adalah HDMI karena pilihan HDMI adalah konektor default pada kebanyakan perangkat dan layar, compatible dengan konten HD termasuk HDCP, protected Blu-ray, dan dapat membawa video, audio, dan lebih banyak lagi pada satu kabel. Sederhananya, hanya dengan satu kabel Anda sudah bisa memiliki semuanya, dan itu sudah cukup. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang tidak sopan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.